Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Turut berduka cita lah kita bang ya. Kenapa? Italia nggak lolos lagi ya. 3 kali secara berturut-turut. Nggak ada sanggup pelatih yang loloskan Italia. Iya. Roberto Mancini nggak sanggup. Iya. Mancini. Luciano Spalletti nggak sanggup. Spalletti baru masuk Gattuso. Orang Italia semua ini padahal. Itali semua dan legend semua kan. Apa kemunduran nggak ini pak? Tapi orang itu Udah bilang pasti memang munduran dari sisi pelatih orang ini nggak terlalu expect si Gattuso masuk, karena Gattuso ini dianggap pelatih level C. Level ya. Karena dia berkali-kali megang klub kan nggak pernah Nggak berhasil juga kan? nggak bagus. Tapi sekelas Mancini sebelumnya, sekelas Iya. Spalletti nggak bisa juga. Nggak bisa. Apa Ancelotti harus dibalik kan orang itu? Nanti kutukan pelatih Italia nggak sanggup. Waktu pas yang juara Piala Dunia orang itu pelatihnya siapa bang? Orang Italia juga. Ya, orang Mereka Italia kan juga nggak- ya? nggak pernah pakai pelatih Iya, luar. memang orang nggak suka pelatih Nggak luar. pernah ya, nggak orang pelatih luar nggak pernah. Sejelek-jelek pun pelatih tetap orang itu utamakan ya. harus Dari pakai Italia. Marcelo Lippi dulu kan. Conte kan generasinya kan gitu kan. Cesar Maldini, Cesare Maldini, kemudian Ancelotti. Arrigo Sacchi kan. Betul. Iya. Ya sudahlah. Kuburlah impian untuk Italia ya. Italia sama Indonesia menguburkan impiannya. Iya. Apa yang dikuburkan? Oh, Piala Dunia kemarin. Ini pun ada masalah juga, Bang. Di Ya, masalah. Aku kemarin lihat terutama yang di Belanda, yang kalau di luar Belanda main semua lah. aman ya? Aman. Pemain-pemain Indonesia yang di abroad ya, pemain abroad yang main di di Liga Belanda Belanda. semuanya. Ini gara-gara Nak Breda kemarin ya, Nak Breda katanya menemukan celah pemain Indonesia itu ada yang dicurigai masih pakai paspor Belanda. Masih pakai paspor Belanda. Iya, maksudnya bukan itu, maksudnya bukan dia pakai paspor Belandanya, enggak, tapi klubnya. Datanya. Nah ini yang membedakan antara Indonesia dengan Negara. tetangga kita. Kalau tetangga kita yang masalah itu paspornya. Paspornya, ya. itu dia tidak punya keturunan. Paspornya sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Bisa Cuman saja garis keturunannya yang nggak ada bisa saja jelas. siapapun dapat paspor Iya. Indonesia, dapat paspor Malaysia bisa saja kan. Tapi seturut aturan FIFA kan beda. Ya, ya. Jadi yang bisa mendapatkan paspor dan bisa bermain untuk tim negara itu ada Ada aturan-aturannya. regulasinya lah ya kan. Nah, Malaysia itu tidak sah. Karena Indonesia itunya sah. Jadi yang nggak sah itu justru di klubnya sekarang. Izin kerjanya. Dokumen pribadinya ya waktu di klub ya. Nah, jadi dituding ada 2 tudingan. Satu, pemain Indonesia yang tidak melaporkan perubahan statusnya sebagai pemain Indonesia. Atau kedua, klubnya yang tidak melaporkan itu. Klubnya mau apa ya kalau dibilang mau untung. Iya. Karena kalau pemain dari Eropa dia bisa menggaji lebih kecil. Ya. Tapi kalau pemain non Uni Eropa ada standar gajinya, nggak boleh di bawah Nggak itu. boleh di bawah Nggak 12 boleh. M tuh kata berapa Iya, M? nggak boleh. Ada standarnya iya, ya? kayak Martin Pas lah kan. Martin Pas sekarang di Ajax. diambil Ajax, ya itu sudah standar mereka, standar Eropa, standar era divisi. Jadi Martin Pas nggak masalah. Yang masalah itu Dan James, Nathan Chow, Justin Hapner, sama siapa satu lagi? Baik, apa? Tim Grapen. Tim Grapen. Tim Grapen di MN. Karena mereka gajinya di bawah standar itu berarti ya? Gajinya di bawah standar non-Uni Eropa. Oh, Gitu. alah. Kenapa bisa kayak gini kata orang itu kan? Gajinya kok segini kata Nak Breda kan? Gaji si Dan Dan James. Gajinya nggak harus kok boleh segini lah. Ini kan non-Uni Eropa. Ditengok. Oh kayaknya ini dicurigai ini masih didaftarkan pakai Dokumen lama. Dan memang iya kalau Dan James. Jadi dia kan menandatangani kontrak itu bulan Januari kalau nggak salah ya. Januari tahun tahun ini. 2026 ini. 2025. Kemudian dia jadi pemain Indonesia naturalisasi April 2025 kan? 2025. Mereka masih dokumen lama kan? Nah itu apakah pertanyaannya apakah itu berlaku surut atau enggak? Nah, Apakah setelah langsung jadi WNI langsung apakah dirubah? setelah dia jadi WNI itu diubah atau ngikut dulu sampai kontraknya selesai? Kan yang jadi masalah sekarang itu Oh itu kontrak ya? kontrak. Iya, Tapi kan setiap tahun musim baru kan pasti ada
ada pendaftaran baru kan gitu lagi. Pasti kan begitu kan. Ulang gitu. Seharusnya kan di pendaftaran yang 2025 2006 liga ini kan udah baru lah dia. Seharusnya baru. Seharusnya kan gitu. Tapi apakah seperti itu? Atau nunggu sampai habis kontraknya? Misalnya kontraknya di Go Ahead Eagles itu habisnya 2027. Nah 2028 kalau dia mau pindah dia harus pakai paspor Indonesia. Kayak Martin Pas lah. Martin Pas kan pindah dari MLS. Amerika, MLS masuk ke Belanda, dia harus ngurus itu paspor, bukan paspor, harus ngurus izin kerja. Dan izin kerjanya non Uni Eropa. Iyalah karena ada warga Indonesia karena kan. dia WNI. Iya Asia kan. Yang agak ribet itu justru nanti Hafner. Karena Hafner itu pindah ke Sitat, dia sudah dalam posisi status sebagai WNI. Harusnya dia WNI, non Uni Eropa dia. Gitu. Yang selama ini penemuan kan baru James kan? Iya, tapi semuanya kena sekarang. Jadi branded ke semua. Indonesia itu sekarang nggak main semua. Oh, berarti investigasi lah nih ya, lagi gitu lah Belgia ya. pun juga katanya sampai ke situ ya bang. Siapa? Ke Liga Belgia juga merembet sampai ke Liga Belgia Joe Pelupesi. Kena juga. Kayaknya ya bisa merembet ke situ. Joe Pelupesi kan liginya lebih tinggi dari segitu kalau nggak salah nggak? Iya, dia di Liga 2. Liga 2-nya Belgia. Oh, karena kan Belanda, Belgia kan mirip-miripnya itu kan, hampir sama kan, tipe-tipe liganya kan, bisa jadi. Katanya gitu. Berarti kalau memang regulasinya begitu, kayak Miss Ilger aman lah ya kan, gaji dia kan memang tinggi, ya, kan aman lah kan kalau di yang standarnya kan berapa M itu? Berapa? 12 ya? 12 M kan standarnya itu kan? Yang non Eropa dia 12 M untuk satu musim. Satu musim kan? Kontrak. Sekitar 1 M lah 1 bulan kan gitu. Nah ini kan rata-rata kan di bawah itu. Yang kita bilang. Standar kan cuma 6 ya kalau nggak salah ya. Nggak besar sih. Kalau yang di luar Belanda aman, main semua semalam. Cuman di Belanda ini aja. Cuman di Belanda. Tapi masih main. Pelupesi masih ada namanya. Kalau yang lain kan tulisannya sudah statusnya itu inaktif. Inaktif? Iya, tidak aktif. Waduh. Jadi Hafner inaktif, kemudian James juga sama inaktif. Satu lagi tim Griffin. Griffin aku nggak tahu karena MN ya. Liga 2 nggak terpantau kali. Oh iya ada. Cuma aku nggak nengok si ini. Yang aku nengok ini Nathan Cho nggak ada juga namanya, hilang. Padahal dia itu pemain inti. William ya. William. Duh, itu agak apalah ya, agak riskan juga kita ya untuk masa depan pemain kita kalau gitu bang ya. Takutnya balik semua ke sini kan jadinya kan. Iya main di Persib. Terus kan? kayak Bisa gimana jadi kan? tuh sanksinya gimana kalau misalnya Tapi ada sanksinya nggak bang? Kalau merembet ke negara enggak. Sanksi ke pemain ya maksudnya. Pemain sama klub kalau menurut aku kena sanksi nanti. Pemain sama klub. Nah, yang bisa jadi kena itu adalah kalau ternyata mereka double kewarganegaraan, 2 paspornya. Indonesia kan tidak boleh. Ya tidak boleh pasti. Belanda juga tidak boleh ternyata. Oh Belanda nggak boleh? Enggak. Ganda kewarganegaraan nggak boleh? Enggak boleh. Untuk Belanda ya, tapi misalnya kalau kayak Marcelo kan atau Vinicius lah. Vinicius itu kan double ganda dia. Brazil sama Spanyol. Ya kan? Nah, kalau Vinicius pindah ke Liga Belanda nggak apa-apa. Gitu. Yang nggak boleh itu adalah kewarganegaraan Belanda. Paspor Belanda sama paspor Indonesia nggak boleh. Pilih satu dia kan. Ada 2 yang boleh itu kalau nggak salah. 3 negara khusus dia. Kurasau kalau nggak salah ya. Kurasau sama Belanda boleh. Gitu. Jadi 2 kewarganegaraannya. Ada 3 negara kekecualian. Gitu. Kekecualian gitu Di ya. luar itu nggak boleh. Belanda itu mengharamkan double kewarganegaraan. Tapi kalau secara pribadi aku kalau Dim James itu ya layak kalau gajinya di atas itu kan. Iya. Dim James itu aman. Dibuang dari situ pun banyak nampung itu pasti. Iya. Nah yang lain-lain ini takutnya kan. Kayak Nathan Chu. Siapa lagi? Tim Griffin sama Hafner ya. Ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Konfirmasi dari PSSI sana ke NVB itu? Ya sekarang sedang dalam penyelidikan. Penyelidikan. Takutnya penyelidikan berentet panjang kan, jadi kasihan agak panjang loh. Waduh. Minimal itu 2 bulan minimal.
Berarti 2 bulan lah nggak bisa main? Nggak bisa. Latihan pun nggak bisa di klubnya. Secara resmi, latihan resmi klub nggak boleh. Tapi mungkin kalau dia di gymnya bisa. Tapi kan ikut latihannya, ikut ini segala macam. Visanya? Bisa lah ya kan. Ini kan bisa kerja kan, berarti kan? Kalau sementara itu belum boleh, nggak diaktifkan, visa apa? Pasti kan di stop kan, untuk perpanjangan selalu kan, bisa kan? Jadi agak kalau ini PSSI ikut membantu nggak nih? Boleh nggak membantu urusan dia ke klubnya paling nih? ini aja, mengasih keterangan bahwa paspornya itu sah, itu aja. Paspor sah. Iya. Paspor sah. Kalau ke klub itu nggak bisa, Iyalah. nggak bisa. Itu murni urusan klubnya sama KNBV. Betul. Dan bukan urusan pemain, kan data-data kan klub yang punya, klub yang mendaftarkan kan gitu. Klubnya yang mau cari untung kan istilahnya kan itu kan. Dia Berarti klubnya bisa klubnya kena sanksi, pemainnya Ya. jadi makin nggak boleh main gitu. nggak boleh main pemainnya. Karena kan ada, Yang jadi korbannya pemainnya nih. karena kan dianggap Klubnya ada pun jadi korban juga lah. Sayang pemain inti yang nggak bisa harusnya main, Iya. reguler jadi nggak main, jadi karena kan dianggap ada pemalsuan data. Kan jadi betul, kan di udah situ pemalsuan deh, data kan. itu udah. Klub melakukan pemalsuan. Ya semoga cepat selesai. Semua terus Ini dari selesaikan lah. pajak-pajak ini kan. Karena masih banyak agenda kita terganggu dengan ini kan. Ya, karena nanti yang terdekat FIFA Matchday duluan atau AFF duluan? FIFA match langsung FIFA AFF yang enggak yang FIFA AFF Matchday Juni kan? AFF Bang. Enggak ada AFF kita nggak ada ikut FIFA match sih kan. Nggak salah. Ada Juni. Ada Juni. Yang semalam Jumpa April Italia. Mop. Ada April Mop semalam. Indonesia Iya. di FIFA Matchday Juni jumpa Italia sama Portugal katanya. Semua mau jumpa Portugal. Kan ini Piala Dunia. Kalau Iya, Italia iya. oke lah. Itali bisa mungkin ya kan. Itali. Ini kembali lagi Piala banyak juga negara-negara besar yang nggak masuk Bang ya. Itali lah. Wales nggak masuk. Wales kan nggak besarnya itu, jarang yang masuk. Pernah masuk kan? Pernah sekali Semenjak waktu ada zaman si Gareth Bale. Gerard Bale. Semenjak ada Gerard Bale kan jarang Masuk. masuk. Ryan Giggs saja nggak bisa masuk kan. Nggak bisa masuk. Cuma Gareth Bale yang habis itu Hebat, masuk kan. lolos. Setelah itu dia udah keluar. Habis lagi balik lagi. Dulu Gareth Bale sama Aaron Ramsey kan? Iya. Aaron Ramsey. Pemain Arsenal tuh ya. Nah, pemain Arsenal Aaron Ramsey. Tapi ngomong Arsenal udah Niatnya quadruple udah melayang dua. Udah melayang dua. Satu Piala Liga, satu Piala FA. Ini sebentar lagi satu lagi loh nih. Apa? Liga Champion. Liga Kan main Champion. Liga Champion. Oh iya, Liga Champion. Lawan siapa? Arsenal jumpa apa ya Arsenal ya? Bentar kita lihat dulu. Pantasan Lawan apa pendukung-pendukung setia Arsenal nih? Dia jarang boleh posting. Jaga diam dia. Jaga diam. Yang dipostingnya bisa pula MC sama Liverpool kan. Jadi dia tinggal Liga lah yang agak besar ya. Liga lah yang dia mungkin bisa diharapkan Agak peluang lebih besar ya. Asal jangan tiba-tiba salib terpleset aja. Ya, ini kan jumpa MC dia kan minggu ini kan. Oh, iya. Kita lihat Jumpa aja. City dia? Minggu ini jumpa City dia. Sporting lawannya. Ya nggak tahu juga Bang, ya kan Arsenal ini tahu lah. Jadi minggu ini sudah mulai lagi Liga Champion perempat final. Perempat final ya. Yang seru pastinya Madrid lawan Munchen. Munchen lah. Madrid Munchen. Kemudian inilah Arsenal lawan Sporting. Tim. Sporting. Apakah ini penentuan nasib Arsenal ini? Udah 2 hilang ya, tinggal 1 lagi kalau Kasih masuk semifinal aja lah dia, biar agak ini. Habis itu kalah. Dia. Jumpa sama Real Madrid lagi gitu. ya. Semifinal. Jumpa sama Filipina Real aja. Madrid dia lagi bukan, semifinal. dia bagian dia Oh, beda atasnya ya, dia. Barcelona sama ini apa tuh? PSG. Enggak, ATM. Barcelona tim namanya kan? Belum lah. Belum ya? Kalau Barcelona sama ATM kan ini kan pawangnya nih. Barcelona kan pawangnya ATM nih. Kalau aku hitung-hitungan secara di atas kertas, kalau dia lawan ATM dia bisa menang. Si Arsenal. Iya, Barcelona kan bisa saja dikalahkan Iya, oleh ATM ATM kan. Nah, kecelakaannya kalau ATM lawan Arsenal, Arsenal, peluang Arsenal lebih besar kan? Iya. Tapi kalau jumpa Barcelona Barca udah ngedon duluan ya kan? Duluan, ya. Tapi
PAMSD. Berarti kita FF ya, nggak ada PAMSD ya timnas ya nanti ya. Kayaknya Ada juga ya, ada Juni. Jumpa sama siapa kita Juni, belum ada daftar ini aja, belum ada PSSI-nya aja, belum ada ngumumkan. Belum ada Siapa ngumumkan lawan? Ada yang bilang ada. Nanti ada. Cuma siapa Pak? Nantilah. Paling nanti orang Asia juga ujung-ujungnya yang dekat-dekat sini. Asia juga. Yang Asia nggak lolos lah, yang izin sini bisa jadi Oman lagi atau Palestina. Tapi target dia sebelum Piala Asia, target PSSI sebelum Piala Asia itu tembus 110. 110 ya. Iya. Kalau lawannya kacang-kacang Kayak mana mau naik kan. Kita kemarin berharap ada push rank ketika melawan Bulgaria. Kita kalah. Jadi akhirnya kita nggak dapat tambahan poin sama sekali, 0 ya. Gitu. Pengurangan juga nggak? Nggak. Jadi tetap 122 kita. Peringkatnya ya. Tetap peringkat 122. Berarti kan ngejar berapa lagi tuh? 110, 12. Kita mau ngejar Vietnam sama Thailand udah jauh juga. Jauh. Orang tuh udah 100 besar. Vietnam udah masuk. Vietnam belum 100 besar. Thailand yang sudah. Thailand, Vietnam udah masuk 100 besar juga, 90. Vietnam Thailand 93. Vietnam 98 kalau nggak salah. Oh, Vietnam naik. Udah naik. Udah naik dah. Bulgaria menang ya. Malaysia. Kan lawan Malaysia kecil lah nilai bang, orang di bawahnya. Paling tidak kan ada ini. Ada poin lah ya. Tapi Asia Tenggara lolos Piala Asia ini lumayan juga ya, Indonesia, Singapura, Thailand sama Malaysia pula ngaji abang. sama Vietnam. Vietnam ya. Sayang Filipina tuh ya. Kemarin yang Filipina itu udah imbang, udah seri. Kalau dia menang masuk. Iya. Ya kan kita bilang dia harus menang kan. Harus menang. Nah seri aja kan. Berarti kan peta kekuatan Asia Tenggara ini udah nggak bisa lagi dianggap sebelah mata. Yang dulu Piala Asia paling nggak 1, 2 yang lolos kan. Yang kalau Piala Asia tuh dulu itu aja kan. Iya. Thailand lah dulu kan Thailand langganan lagi dia bilang. Indonesia-nya yang ganti-gantian ini. Indonesia sama Vietnam ganti-gantian. Indonesia sama apapun karena tergantung tuan rumah juga, karena Indonesia tuan rumah bisa main. Iya. Tapi hasil terakhir Asia Tenggara meyakinkan lah, Myanmar menang. Waktu penyisian tuh terakhir. Cuman Malaysia lah yang kalah. Ya karena jumpa Vietnam kan. Vietnam di kandang Vietnam pula lagi. Malaysia tanpa turis-turisnya nggak ada apa-apanya. Tadi nggak kosong kan? Dia sama supporternya. Supporter Vietnam. Supporter Vietnam. Oh memang war kali supporter Vietnam. Bawa ini orang itu, bawa spanduk. Dicetak orang tuh muka-muka pemain Malaysia yang 7. Iya, yang 7 orang itu. Iya. Terus tanpa turis-turis ini Malaysia nggak ada apa-apa. Balas orang itu. 3-0 jadi 3-1. Dikasih terakhir itu kayaknya. Nggak enak kali kan. Padahal kemarin awal waktu ada turis-turis itu 4-0 kalah kan? 4-0 dibanting. Dibanting 4-0 kan? 4-0. Vietnam yang biasanya jago dibanting 4-0. Kok nyangka gitu tuh ya kan? Ya karena memang pemainnya itu memang pemain-pemain liga top kayak kita lah ya kan, pemain-pemain liga top di luar gitu kan. Kita kan sekarang kan lawannya kan sudah ya suka nggak suka harus diakui, kita level permainan kita udah beda lah. Udah beda. Ya kan? Sekelas Bulgaria loh kita paksa untuk ya memang kalah ya kan, tapi kayak satu kalahnya itu kan penalti. Dan mungkin di luar penaltinya itu Bulgaria itu tidak melakukan shoot on goal ke gawang ya. Nggak banyak permainan Bulgaria itu nggak banyak. Kita lebih menguasain kan? Kita sangat menguasai pertandingan. Betul. Kan? Berkali-kali kena tiang 2 kali dan sebagainya. Dan itu sekelas Bulgaria kita bikin seperti itu. Ditambah kita kan minus Tom Haye. Iya. Ya kan? Biasanya kita dulu tuh jumpa Bulgaria, jumpa Bulgaria lalu lubung gol lah kan. Nggak usah ditonton nih, jangan kan dendang ke gawang pun susah nih. Ya sekarang bisa nguasain. Tapi memang pingin aku sih 3 negara itu buat aja kejuaraan dengan Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand. Nah, itu kan belum ini trofeo, kan. Buat trofeo. Iya. Orang ini kan pingin kali rasanya kan. Selalu menganggap nggak enak kalau buat lawan kami. Buat piala-piala itu nggak enak, langsung aja ke kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia jumpa. Iya. Kan bagus sebenarnya gitu. Satu grup sama orang itu. Nggak bisa kita satu grup sama orang itu, kita pot
Terakhir pot 4. Kita pot 4. Orang tuh pot 3. Pot 3. Kan bisa jumpa itu. Bisa jumpa. Oh, bisa juga ya, bisa. Bisa jumpa. Karena Salah satunya bisa jumpa itu. Bisa jumpa. Belum pembagian grup kan? Belum. Nah, itu kalau memang kita sangat-sangat beruntung itu bisa kita nggak jumpa mereka gitu. Tapi kayaknya bisa jumpa karena yang pasti ada 3 Singapura. Pasti ada jumpa lah tuh. Singapura sama kita. Dia kita nggak akan jumpa Singapura, tapi kemungkinan bisa jumpa Thailand atau Vietnam. Yang pasti yang menghindar tuh P6. Nah P6 trauma sama kita kan. Yang pasti P6 trauma. Iya. Kita pun kalau bisa jumpa Thailand aja lah, biar ngetes juga. Iya. Kan belum pernah selama jumpa sama Thailand. Iya kan, sekelas AFF aja kita jumpa kan, SEA Games kemarin. Dengan ya mudah-mudahan Piala Asia nanti kita full. Piala Asia ya wajib full, kalau bisa pun tambah lagi ada pemain. Ya kalau review kemarin Bang lah, lawan Bulgaria itu. Memang kita dari segi permainan kan ya kita akui lah enak kan semalam tuh dah kan dan menguasain walaupun memang minus apalah kreator lah ibaratnya kan kurang itulah kita kan. Tapi sama itu harusnya sebenarnya finishing. PR si Jod Herman itu walaupun nggak ada Tom Hai ya harusnya kayak mana dia cara mensiasatin cari cara taktik yang baru. Ya ibarat aja pertandingan selanjutnya kita tanpa Tom Hai misalnya cedera atau apa ya minimal di situlah ujian dia sebenarnya. Membuat taktik baru. Ya. Karena kita memang nggak akan bersama Tom Hai di 2 pertandingan lagi. Dan kita pun sadar kan Tom Hai itu umurnya udah berapa, nggak akan lama kan gitu baratnya. 30. Ya, kan nggak selamanya dia. 32 umurnya. Ya paling 3 tahun lagi lah Tom Hai itu. Ya, dia main di sini pula sekarang kan. Fisik mudah-mudahan terjaga lah selanjutnya. Nah, sama ini penyelesaian, Bang. Iya. Itu selalu kita. Maksudnya dibilang kurang beruntung tidak ya kan. Tapi memang penyelesaian kita nggak ini aja, nggak bagus kalau menurut aku. Bukan enggak juga, tapi memang lawannya memang agak bagus juga, pertahanannya pun bagus juga. Bagus pertahanan, cuma memang ya kalau aku memang kurang sih. Siapa itu sudah dicoba tuh si Sananta kemarin kan. Hanya saja memang Sananta kemarin diibaratkan seperti Giroud. Iya. Cuma masalahnya kalaupun Giroud ada di situ, kiri kanannya kan ada Mbappe, ada Dembele dulu kan yang memang tajam. Nah, kita Giroudnya ada, kiri kanan Mbappe sama Dembele-nya nggak ada gitu. Yang nggak sama juga, depannya tumpul. Minimal jadi tembok aja ngasih ke Mbappe lari gitu. Dan kita semalam justru lebih tajam waktu Ole Romani sendirian di depan. Justru lebih enak mainnya ketimbang ketika dia berdua. Di babak pertama lawan Bulgaria itu kan 2. Iyalah. Tetap ada Tom Hai, ada Ole, sama Sananta. Babak kedua kan Sananta gak tarik keluar, Ole sendirian di depan. Justru lebih kencang mainnya kan. Justru lebih karena ada masuk Beckham juga, ada masuk siapa lagi? Iparjener. Berubah langsung permainan. Makanya harus memang ada pemain yang bisa memegang bola di tengah. Kayak Ivar, kayak dan apa. semalam ya sisi kanan kita pun kurang kreatif kan. Itu memang jadi pertanyaan kenapa si Ricky Kambuaya itu dicoret kemarin. Agak pertanyaan juga untuk kita kok. Iya, padahal dia playmaker yang harusnya ngisi posisi itu. Karena yang suka gocek-gocek Ricky Kambuaya berarti terobos-terobosan. Atau minimal Egy gitu kan. Bisa. Nggak ada. Ya kita tahu lah Marcelino memang nggak dipanggil kemarin kan. Dan itu sisi sayap kita pun kanan kayak semalam nggak ada Jonathan kan. Kalau ada itu kan lebih mendobrak. Misalnya variasi itu ada berbeda. Malu kan monoton sebenarnya walaupun pemain itu menguasai bergerak-gerak. Cuman sentuhan-sentuhan apanya kurang main kan. Mau main 1-2-1-2 tapi nggak tahu nih siapa yang biasanya. Betul. Biasanya kan Egy sama Oli Romi. Itu cantik kali itu. Itulah kurang paling cantik. Orang keluar itu. Tahu bola-bola pendeknya orang tuh udah dapat chemistry-nya. Oli sama Sananta kayaknya belum cocok. Yang di bawahnya siapa? Si Iparjener modelnya tipikal bola, posisi terobos, kasih terus nggak yang bergerak bola-bola pendek. Betul. Memang cocok sama Ricky Kambuaya memang gitu. Sananta itu bilang kemarin ya ada entah betul entah tidak ya, tapi di banyak beredar di
TikTok lah, di media sosial. Itu katanya dikritik dia sama STY lewat si JJ. Jadi bisa dibalas komen. Dibalas dia komennya. Siap coach JJ. Kata kan. Kemana nih kalau apa orang bolanya nggak ada datang ke saya, kata dia. Orang dia dikasih bola gitu banyak kali bola datang ke dia. Iya, bola dikasih bola tiba-tiba ke atas dikasih. Ya itulah harusnya jadi dapat momennya kalau bisa gol-gol memang. Ya, apalagi pertama itu lawan apa itu, negara apa itu namanya itu? Saint Andrews. Itu kan terlalu banyak dia dapat peluang sebenarnya. Itu harusnya dia nunjukkan di situ, nggak kuat-kuat kali kok lawannya. Beckham aja bisa kok ya kan. Dan itu kan bola banyak ngalir ke dia. Dia dapat bola bingung. Karena dia itu dapat bola syutingnya sendiri. Yang kena lawan tuh. Ya, kadang-kadang nggak cocok juga kan komen-komen begitu kan. Orang semua melihat kok. Ya kalau kayak gitu nggak usah dikomen ya kan. Iyalah. Santai aja. Ya kok diperbaiki ya. Itu kan. Jangan bola nggak ngalir ke saya katanya kan lucu ya kan. Orang deras kok ngalir. Ngalir deras kok banjir kemarin. Kecuali tadi nggak dioper dia, barulah dia. Aku nggak dioper, Gur. Nggak ada yang suka sama aku mungkin saya jadi. Mauro Gilstra aja dapat peluang langsung gol gitu. Mauro gimana kabarnya, masih? Lama kayaknya. Lama ya? Cedera nyampe akhir musim dia, Bang. Siapa Mauro Gilstra? Cedera dia. Yang kemarin itu? Iya. Kelihatannya sepele aja. Iya. Kalau dia yang kena yang pas yang sentuhan bola langsung pas di situ kena ankle ininya gini di situnya dia. Keluar kan? Nah itulah nggak keluar tetap main. Sampai habis pertandingan masih di lapangan kok dia. Nah, setelah diperiksa mungkin di situ ketahuannya. Retak. Setelah nyetak gol apa sebelum nyetak gol itu? Itu sebelum cetak gol. Sebelum cetak gol. Yang dia lari agak susah itu kan? agak berat gitu, hari situ yang dihantam. Situlah kenanya, katanya itu. Setelah itu kan dia nggak ada kena lain, nggak ada kontak-kontak lagi sama pemain lain. Iya. Cuma cetak gol dia langsung cetak gol. Nggak ditarik keluar dia. Nggak gitu kok. Kalau Miliano waktu itu memang parah. Oh iya, nampak. Dan itu penyakit lama dia rupanya. Iya, di situ di ACL. Dia pernah kena sebelumnya ACL-nya. Ya, semoga sehat-sehat aja lah ini. Kritis-kritis gini ya kan. Iya. Kayaknya kabar-kabar pemain abroad kita agak, sekarang kalau kita nengok kabar abroad gitu kan, ngeri-ngeri sedap, udah ada lah yang tak boleh main lah, ada yang tak main lah, ada yang ini. Makanya narasi-narasi bahwa program naturalisasi kita nggak ini menuju kegagalan ini semakin besar. Semakin besar kayaknya. Kira-kira ada nggak perlu penambahan lagi, No? Kalau menurutku ada lah. Perlu kali ya. Memang ada kan, ada dua yang ini sedang di proses. Tapi siapa yang diproses dan kapan prosesnya nggak ini juga gitu. Karena kita bingung, Bang. Kalau dulu kita kan nunggu. Ada memang momen kan gitu kan. Iya, karena kita habiskan mengejar Bildun kan gitu. Ada yang dikejar ke sana. Kalau sekarang kan apa mau dikejar? Piala Asia ya udahlah pakai pemain sekarang aja. Iya. Kan masih lama juga kok ya kan, nantilah itu. Kalau tadi misalnya di Piala Asia lolos final langsung masuk Piala Dunia, itu bisalah kita bantai gas kejar-kejar serius di Piala Asianya gitu. Ada ekspektasi kita kan sekarang udah jauh lebih tinggi. Kalau misalnya kayak Malaysia gagal Piala Asia, mereka sangat membahasnya itu luar biasa, seakan-akan itu sudah kiamat lah tanda kutip lah ya, kita gagal begini. Indonesia kayaknya karena sudah tembakannya sudah Piala Dunia, jadi lolos Piala Asia ya slow aja gitu. Ini nggak bagus juga menurutku. Karena ini kan sama dengan kalau di Eropa kan sama kayak Piala Eropa ya, kan? Sama kayak Copa Amerika kan. Justru ini bergengsi lah untuk tingkat benua kan gitu. Tingkat benua. Kalau AFF oke lah ya kan. Ya nyantai aja ya kan. Tapi Piala Asia harus kan lah. Harus. Memang dulu gol kita Piala Asia ya selalu ya kan? Dulu gol kita Piala Asia. Lolos Piala Asia. Lolos Piala Asia itu macam lolos Piala Dunia dulu kita ya kan? Iya. Dulu kita ngejar AFF juara. Harus juara. Sekarang memang belum juara ya. Belum juara. Inilah nanti tunggu yang versi FIFA-nya September Oktober mainnya tuh. September Oktober ya. Versi FIFA Asian Cup-nya tuh. Kalau itu bisa main pemain di sana. Karena itu jadi bagian dari FIFA Match di September. September apa November ya? September Oktober. Itu kan ada. Berarti ada kemungkinan bisa full kita ya? Iya pasti bisa full di situ. Ya tergantung kalau mau.
Ya tergantung pemain lah, mana tuh mau istirahat bang. Nah, Kadang-kadang kan nggak bisa lah. September kan baru masuk ini kan Liga. Belum lah. Belum. September udah main liga memang. Udah main Liga baru awal ya, udah main ya. Agustus liga main. Nah, jangan nanti kayak Sebulan Elkan Bagot main. lagi ya kan, kayak hari itu kan mau liburan dia. Gara-gara sepelenya dipikir kan. Tapi gimana comeback Elkan Bagot kemarin bang? Biasa aja kan? Biasa aja kan. Kalau aku Elkan sih beberapa kali memang apa ya kalau dibilang kayak calus lah. Calus. Bahasa Indonesia calus lah. Ada yang Bahasa terakhir kita. itu yang Belaga Merido tuh? Memang kalau bola atas oke. Bola atas nggak pernah lewat sama dia. Tapi kalau bola bawah, itu kan jadi kelemahan besar. Karena gue bilang ini sanksi kan oleh Elkan kan betul dikolongin kemarin. Yang untung lah Apa si Donitri? sama bukan Donitri kiper bang. Nadeo yang kena ininya. Kok Nadeo? Iya, yang Pas Emil. lawan Saint Kitts and Nevis itu. Enggak, Enggak, yang waktu Bulgaria, lawan Bang. Bulgaria, Bang. Yang syuting Udah one day one terakhir berdua ya. gitu. Yang kena Oh, tepi iya, sama iya, siapa Yang itu. Bulgaria dia Belaga sama Rido. Lewatin. Dari samping kanan kan. Iya. Ini kemudian calus nih betul rupanya. Untung Nadeo Nadeo lagi Emil. Si Emil bagus malam. Luar biasa. Ya adalah kalaupun apa ya, gantian aja kalau misal Miss Hilgersnya bagus lagi. Nah, tapi Mas Masuk sekarang lagi. udah mulai latihan udah fisik latihan. deh bang, latihan untuk menguatkan kaki. Memang betul cedera berarti ya? Masa cedera? Iya kan memang udah nggak terpakai, udah terbuang gue kira. Latihan dia ngangkat-ngangkat itu Dan dia sudah pasti nggak di apa lagi? Nggak di 20. 20. nggak di 20. Nah, udah lepas. Ada 3 orang, salah satunya dia. Ini terakhir lah. Kayaknya ke Persib Bandung bisa jadi. Jangan lah. Jangan Atau lah. Persija. Pemain termahal kita lo tuh dulu. Iya. Ya kan? Mm-mm. Masih habis sekarang kan bang? Enggak lah. Tapi kalau dia Jai sekarang. Iya. main ke Persija atau Persib, potensi main dia nih starter. Ya pastilah. Cuma sanggup Timnas. nggak bayar dia 2-3 digit lo gaji dia, ya kan? Iya. Kalau bisa jangan. 100-an dia. Iya, kalau di sini paling turun lah 20 lah, 20 M. Lama-lama jadi kayak Malaysia kita kayak gitu, kayak JDT gitu. Iya. Pemain dimasukkan JDT, main di apa? Itu jadi rusak sendiri. Ya. Ya, Ini kita- bukan tuanku yang ikut Erick Thohir yang ikut tuanku kalau kayak gitu jadinya kan. Iyalah. Ya kita tahu sama tahu lah ya kan kalau di klub kita ini ya kan. Iya. Lain sama di Eropa. Jam jelas, disiplin. Ya, nggak tahu, kita curi-curi kalau di sini. Kompetisinya pun nggak cuman liga aja, ada piala ininya, Iya. piala liga. Ya gitu pun apa kontrol pemain itu jelas kalau di Eropa. Setiap mungkin sebulan sekali fisik dikontrol. Ini kan enggak. Atau tiba-tiba jantung apa ya kan. Keluar malam. Iya. AFF apa? Kapan Am? Tadi kapan? AFF apa futsal ya? Apa ini yang Pusat lagi main. Oh lagi main ya? futsal lagi main ini, timnas futsal kita, tapi pemainnya yang kayaknya lapis-lapis ketiganya nih ya, ya Bang. Futsal Kalau kita kan. kalau bahasanya Coach Soto bukan lapis. Jadi nggak ada tuh lapis 1, lapis 2, lapis 3 nggak ada. Semuanya sama pemain nasional. Hanya saja kita butuh regenerasi. memperbanyak stok pemain katanya. Jadi siapapun nanti bisa diambil sesuai dengan kebutuhan kan. Kalau kita lagi butuh ini pemainnya ini. Kalau kita butuh misalnya di tim kita mau main Piala Asia pemainnya ini nanti kita bisa ambil dari sini. Jadi stok itu banyak tadi. Futsal ya bang ya? Ini kita sambil nonton rekaman pertandingan yang lawan Brunei Jadi? Darussalam tadi. Pemain yang kita kemarin terhadap Piala Asia ada yang dibawa? Untuk Futsal, AFF ada satu. Ada Dua. Ada 2 ya? Ada Islar Mas, ada. Dewa Rizky sama Yogi Sama Yogi. Saputra. Islar nggak main. Seru apa dia Bang? Wah, Oh, Islar enggak main di Spanyol sekarang. Oh, Spanyol. Hah? Nih ya, Enggak. Liga 2 Spanyol. Lagi dites lagi dia katanya. Ya mudah-mudahan jebol lah ya. Apa? Lagi trial? Trial lagi. Nah, ini pemain-pemain kita sekarang Tuh, mulai abroad futsalnya. sudah mulai abroad. Tadi lawan Brunei ya, menang besar ya. Menang besar ya. Menang telak. Jadi Ya, target juara lah ya? enggak. Nah, itu justru agak yang Mana gua nggak target nggak juara? Rada bertanya-tanya. Jadi
Ya mungkin karena Vietnam dan Thailand itu menurunkan tim inti. Di sini. Oh, mainnya di Thailand nih ya. Ya. Tapi memang cocok target semifinal karena memang kualitas pemain yang ini agak jauh ini kalau jumpa sama Vietnam Thailand ini habis. Ya kan belum tahu juga. Ya makanya semifinal nih dari kadang-kadang Indonesia kelihatan dari kan apanya kuda-kudanya ya, jauh timpal sama yang kalau kita bandingkan sama orang ini nggak pakai kuda, lembu, banteng. kalau jumpanya sama masih yang kayak jauh rankingnya ini kan kita udah peringkat 15 dunia nih. Jumpa sama Indonesia sudah 15 dunia ya untuk futsal ya. Futsal. Thailand yang tinggi ya. Iya. Thailand 10 tinggi. besar ya. Thailand ya 10 besar. Vietnam udah di bawah kita. Iyalah. Nah jadi kita lihat tadi mainnya kan futsalnya. Jadi pemain kan 2 dibawa nih, sama head coach Soto, pemain yang main di Piala Asia kemarin kan. Ada Yogi, ada Dewa Rizky. Memang kalau kita lihat ya tipis-tipisan, memang ada perbedaan kualitas antara Yogi sama Yogi dan Dewa sama pemain-pemain yang lain gitu. Ada satu pemain Papua yang bagus juga mainnya kayak Brian Ick juga mainnya kan. Agak cantik mainnya gitu. Tapi kalau yang lain secara kayak betul bilang Ilham tadi, apa ya? Kuda-kuda ya. Kuda-kudanya, bolanya, kasih passingnya itu beda sekali gitu. Padahal Yogi dan Dewa Rizky di tim Piala Asia semalam bukan pemain set 1 istilahnya. Ya. Jadi set satunya itu kan siapa? Islah. Anca, kemudian Israr, terus Jimeng. Siapa satu lagi aku lupa. Dimas siapa? Bukan. Siapa yang kurus-kurus itu dia? Ada yang kurus-kurus. Reja Gunawan. Reja. Ya, Reja Gunawan. Beda, tuk tak ya. Lengket bolanya ya. Iya, lengket. Jadi ikutin sistemnya si Hector Soto pun enak jalannya. Kalau ini masih rada-rada bingung yang lain. Ya. Kayak nonton futsal lawak di gor-gor sini kayaknya masih ya. Memang levelnya level jauh lah, tapi kalau udah bola di kaki Dewa Rizky dan bola di kaki Yogi, itu alirannya lancar. Iya. Tapi kalau orang itu keluar, cuma ini masih ada out tadi. Masih nangis bola jauh Bang. Bola lepas. Itu gitu kan. Ya memang ya, tapi kan lawannya Brunei. Tapi ini pemainnya memang langganan timnas apa? Ada beberapa pemain yang masuk timnas sebelum-sebelumnya. Ada Al-Bagir cedera tadi. Dan dihantam tadi ya? Iya, dia maju ke depan, mau nendang bola sama orang nggak ngerti main futsal atau kemana ini pemain Brunei ini, macam main bola dibuat. Entah lutut, entah apa itu belum tahu kita sedang. belum dapat informasi dari ofisial ya. Ofisial belum dapat. Tapi yang pasti ditandu tadi si Al-Bagir. Oh, ditandu berarti kan ada yang serius kan? Iya. Persoalannya kalau Al-Bagir itu cedera, ini kiper Indonesia cuma satu loh. Cuma satu. Tinggal satu. Berarti bawa dua kiper aja, bawa 2. Mau nggak mau mungkin pemain yang kiper yang dicoret kemarin dipanggil lagi nih kayaknya. Oh itu bisa? Bisa. Cuman ya ganti. Kalau ganti permanen bisa. Tapi kalau nambah nggak bisa. Nggak bisa ya. Bisa. Karena kan kuota kan ada kan. Iya, artinya pemain yang digantikan itu nggak boleh main lagi. Karena riskan sebenarnya kalau futsal dibawa 2 kiper kan. Karena benturan tuh kan. Piala Asia 2 kok kiper Indonesia? Bukan 3. Enggak 2. Iya. Si Gibran, siapa? Gibran. Tadi pun memang paksa kali siapa itu Al-Bagir maju ke depan dia. Main simpel aja tadi udah, atau di outkan aja udah. Main simpel aja karena orang AFF-nya nih. Brunei kan. Brunei. Nggak usah terlalu apa kali. Memang biasa, jadi rugi ya. Pertandingan pertama mau menunjukkan sama terkoper. Jadi ini mainnya siang tadi ya. Siang tadi nih kan? Aduh. Ya udahlah. Masih lepas. Di Piala Asia masih belum lengket. Kayak gini. Enggak ada. Umpak. Lawannya Jepang loh. Bola itu enggak jauh, Bang. Di sini aja bola itu ya kan ini. Belum lagi jumpa Iran loh. Jepang Iran lawan bisa kayak gitu. Aduh.
Sepatu kurasa beda, Bang. Sama. Hah? Sama sepatunya? Iya. Gini-gini nggak ada dia. Jadi ada apa kemarin waktu lawan Iran itu. Jadi ditanya lah, ini diwawancara sama si siapa tuh komika yang suka bola, yang ada banyak nih banyak. Oke. Bukan. Si Mamat kan ditanya, kenapa waktu Iran itu power play, kok Indonesia langsung kebobolan 2 kali power play nggak sampai 1 menit gol. Iya, itu kita memang nggak rapat katanya. Kata ini kapten. Oh, kapten. Kayak Marcelino siapa? Kaptennya Iqbal. Iqbal apa Anca yang bilangnya, aku lupa. Jadi dibilangnya kata memang nggak rapat. Maksudnya cuma nggak rapat. Iya, yang kita rapatkan itu kita yang melakukan power play, kata. Kita yang melakukan power play. Kita lakukan karena iya dibilangnya nggak expect kita bisa menang lawan Iran. Nggak bisa kita unggul lawan Iran itu nggak expect. Ya. Jadi yang dilakukan itu kita yang dirapatkan itu yang diperkirakan bahwa kita akan ketinggalan lawan Iran dan kita melakukan power play. Berarti kita melakukan power play lawan di luar dugaan orang itu, orang kita itu pasti bakalan ketinggalan ini, bakal ketinggalan kita yang bakalan power play. Ini rupanya skenario-nya kita yang ini. Iran yang power play nih kan. Bingung semuanya. Ini siapa yang mau dijaga ini kan. Iya, betul juga. Makanya orang tuh bingung gitu. Berarti Soto aja tidak menyangka bahwa itu akan power play sampai 2 kali gitu. Iya. Berarti Hector Soto nggak yakin kita unggul. Iya, nah, itu aja ya kan. Begitu dia fokusnya bertahan, bagaimana cara betul. bertahan ini gitu. Iya, pikirnya kawannya tuh. Wasit itu mah. Oh alah, Brudi. Wasitnya pun sama. Enggak, wasitnya pun sama pula. Bagaimana boleh? Tapi daun hijau, lihatlah jauh tuh. Harusnya gelap tuh, warna pink diganti. Itu putar warna aja. Hijau stabilo gitu kan. Saking gitu kalau dia lari kayak gitu. Kalau udah main futsal berasa begitulah. Pelatih pun diobel kadang. Nggak berharap kawan aja lah ya kan. Aduh pasti gitu ya. Cantik kali masih kau kawan. Wah, Imu gitu tadi. Banyak memang pemain-pemain ada Sanjaya, ada apa? Di antara dua, mau passing ketemu tiang 2 tadi, tiang 2 tadi. Tapi kalau harus mencari regenerasi juga memang nggak bisa juga. Iya, betul. Ini sudah apa lah? Langkah yang betul lah ya. Udah di jalan yang benar ya. Langkah yang betul lah. Jadi selain tim lapis 1, 2, 3. Kita bilang aja lah gitu. Ya memang iyalah Bang, memang kenyataannya kok. Hector Soto nggak mau dibilang lapis-lapis. Takut apa pemain aja namanya. Biar menghindari pemain. Jadi biar nggak besar kepala pemain betul. Iya, ini pemain lapis 1 aja nggak pernah. Iya. Karena main futsal ini hari ini bagus bisa jadi lapis 1, nanti 2 ada kompetisi lagi, udah nggak dipanggil lagi ya. Bahkan kita punya tim U20 kan, tim U20 yang sangat bagus. U20 ya. Yang juara Piala Asia. AFF ya. Futsalnya ya. Ini anak SMP kurasa Bang ya. Yang senang aja lah. Orang Brunei ini disuruh main dikasih duit, enak dia digaji. Iya, betul digaji. Berlomba-lomba orang ya kan. Gue main bola kasih duit, ala udahlah ada banyak duit ke Pak katanya. Tapi kenapa ya negara kaya raya gitu kalau apa, padahal kalau dibilang fasilitas oke, gaji oke, tapi nggak ada satupun yang dari ya karena sudah sejahtera Bang. Iya, terus nggak ada tekanan hidup, apa yang mau dikejar dari bola gitu. Betul. Kan. Kalau misalnya si anak ini susah, tekanan hidup, kok jadi main bola lari digaji duit gini Bang ya kan. Gol. Apa aja nggak ada yang ini. Satu kan nggak ada yang berhasil gitu loh dari dunia olahraga ya. Balap kuda mungkin enggak juga ya. Balap mobil enggak juga. Enggak ada. Ya. Padahal kalau dibilang beli Ferrari beli apa bisa loh. Kenapa nggak dibuat gini Bang? Ngaji MTQ. Enggak juga Indonesia juara. Indonesia juga yang dikirim ke Indonesia juara dunia bos. Juara dunia bola. Malaysia itu aja yang juara. Ya kan? Bukan itu. Iya ya, apa mungkin yang mau udah terlalu nyaman, terlalu enak. Jadi ya duduk berduit kok. Berduit, betul. Tapi ingat Bang, sumber daya lemor ini nggak ada. Ada lah. Apa? Ada dia kaya.
Sampai kekayaan bosnya aja yang ada. Iya, yang penting bosnya cuma dibagi-bagi yang itunya. Habis itu kamu jadi Somalia nanti. Main bulu tangkis Indonesia sama Brunei. Lebih skor Afrika. Oh, jauh lah kalau itu. Padahal di bawah 5. Bisanya dia beli pemain kan gitu ibaratnya menaturalisasi kan ya. Nggak Tapi tahu. baliklah sebentar ke apa tadi? ke apa? Target. Yang target semifinal. Ini kan dibilang kenapa targetnya semifinal ya, karena memang kita tidak mau, memang tujuan kita bukan untuk mencari piala, tapi untuk melihat kelengkapan tim, melihat regenerasi apa semua. Nah, tapi netizen bilang ini jangan dizabu ini katanya. Dizabunya STY ya. Nanti diganti pula sama pelatih Belanda nih kan sama Erik apa. Karena udah di bawah ini kan, udah mau di bawah PSSI Futsalnya. Yang penting komitmen piala, federasi futsalnya. Tahu-taunya itu targetnya kan. Betul nggak apa yang ditargetkan Hector Soto. Rupanya situasinya kita jumpa sama apa pula ya kan, lolos final pula nih. Lolos final jumpa sama Thailand. Kena babat gitu. Kena babat kita di lawan Thailand ini, dia dibanteri di 7-0. Pecat gitu. Nggak pecat. Tapi di semifinal pecat. Final mah lewat dari target. Dulu kan nggak targetnya. Cuman kan kadang netizen harga diri kita nih. Kita kemarin bantai Thailand, kok kita pula sekarang dibalikkan dibantai. Kadang netizen ini nggak tahu materinya mana yang penting Indonesianya. Yang penting kok bisa kalah Indonesia, itu aja nggak tahu-tahu nih. Mau? Dari belakang lah, aduh. Waduh, habis lah kalau jumpa Iran kayak gitu. Masih berani ke depan. Kalau lawan Iran nggak kayak gini mainnya. Iya. Megang Berani bola pula pula ya, dia. Wak. Sama Iran ini dekat. Cus. Dah. Berapa menit? Nggak ada jamnya. Nah, kita jam nonton ini tadi, udah lah ya. Ya lah, Indonesia menang telak ya. Iya, jam 1 juga udah pas lah. Yang pasti kita belum melihat permainan yang Indonesia sesungguhnya. memang bukan Indonesia sesungguhnya ini. Cuma gaya aliran bola Hector Soto itu belum kelihatan. Belum ya. Belum kelihatan. Mudah-mudahan di Pertandingan berikutnya. Ya, terlepas dari kemenangan besar ya. Ya, namanya lawan Brunei, Bang. Nggak menang besar, keterlaluan. Ya keterlaluan lah. Iya. Brunei masalahnya. Ini pun sebenarnya sekarang masih sedikit sebenarnya. Apalagi futsal Indonesia melawan Brunei. Nah, itu bang. Jepang ya apa? Oke lah ya. Berarti ini sampai kapan Bang futsal, Bang? Minggu depan lah ya. Minggu depan lah ya. Ke depan ada hasilnya lah ya. Sampai 12 April nggak salah. Ini 2 hari lagi main. 2 hari lagi ya. Dan kita satu pool Brunei. Apa satu lagi itu? 3 ya kan? Australia sebelah. Kita satu grup Australia, Brunei sama Malaysia. Malaysia. Cuma 2 grup kan? Iya, karena Kamboja mundur, Filipina mundur kalau nggak salah. Ya 2 negara mundur ya. Filipina. Timor Leste nggak jadi ikut. Oh. Timor Leste ikut ya? Timor Leste ikut Cuma kayaknya. 8 negara. Ya pas lah 4-4 Bang. Berarti 3 negara memang nggak ikut. Singapura nggak ada. Singapura nggak ikut. Singapura nggak ada. Nggak. Berarti sebelah futsal sana. Thailand, Vietnam, Laos. Timor Leste. Myanmar. Myanmar ya. Laos berarti nggak ikut. Kalau cuma 8 tim. Laos, Yang nggak ikut Kamboja. Kamboja, Timor Filipina. Leste. Sama Filipina kalau nggak salah. Mundur, ada 2 yang mundur. Ya lah, apa itu pun negaranya siap Indonesia. Siap kita. Yang pasti nanti aku yakin kalau untuk semifinal lolosnya ini jumpa Thailand atau Vietnam ya kan, pool sebelah kan. Kemungkinan kalau nggak Thailand, Vietnam. Iya, pastilah. Pasti itu mereka. Kalau kita masuk semifinal kan pasti 2 itu dia. Yang di sebelah ya kan. Menarik nih kita lawan Malaysia nih. Waduh. Karena mereka pakai Turunkan pemain utama. Mana orang tuh pikir apa pemain utamanya ini di Indonesia. Iya. Ada Malaysia. Buta deh kalau ngeliat Indonesia ya kan. Tapi
Tapi kuping dengar terus. Oke lah. Kita tunggu hasilnya apakah semifinal atau final atau mempertahankan juara Piala AFF tahun ini. Atau pulang lebih cepat. Iya, itu bisa jadi. Ya kan? Semua masih bisa Karena ada kita kemungkinan. setelah ini habis jumpa Australia, jumpa Malaysia. Baru semifinal ya. Oke lah, Tribuners. Apapun hasilnya, dukung terus Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.